kenalin diri dong. Halo Kak, nama aku Devrika. Yang tegas dong ngomongnya. Halo Kak, nama aku Devrika. Hobi. Hobinya aku makan. Inspirasi hidup apa? Yang penting besok kenyang. Makan mulu. Terus kenapa pengen masuk kampus kita nih? Zoom-nya 3D nih Kak. Maaf, bercanda Kak. Maba nggak boleh ngawak. Oh iya, maaf. Ulang. Iya. Nama. Nama Devrika. Oke. Hobi. Hobinya aku makan. Nah terus alasan masuk kampus ini apa nih? Yang biayanya paling murah Kak. Mama saya nggak kuat bayar lagi ke kampus lain. Betul. Soalnya kampus ini ketika masuk dapat sembako ya. Terus kenapa pengen menimba ilmu di tempat ini? Saya ingin menjadi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Ya, coba ngomongin slow motion. Saya. Udah turunin. Lu nggak usah banyak gaya lo. Mana anak-anak yang lain? Ambil. Saya kebetulan angkatan saya cuma saya yang datang. Iya, nama saya. Kopi dong. Ini. Senior. Ingat zaman kamus ya? Iya. Ingat zaman kamus ya? Iya. Kan berapa waktu awal-awal pandemi itu? Iya, Itu 98 lah ya. Kejauhan tua juga ya Anda ya? Iya, tua. Lagi heboh-hebohnya tuh Iya, Indonesia. saya sih kebetulan di kampus saya mengemban title yang lumayan prestisius. Apa tuh? Mahasiswa abadi. Oh iya. Kok sama mas saya? Karena kan kita seangkatan. Oh iya, benar. Iya, apa? Kayak walaupun memang dulu kan makrab tuh yang pasti ada tuh momennya diajak ke puncak. Iya. Katanya, oh iya kita mau liburan. Ternyata Jam bohong. 12 pagi ditendang itu pintu. Gimana nggak kaget? Orang kan masih sleeping beauty. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dulu zaman gua ya. Kak, saya mau izin ngerokok. Boleh. Kamu ngerokok boleh. Abunya jangan kena tanah. Ada yang kayak gitu. Itu pengalaman pribadi. Lo bayangin tuh rokok panjang begini nih. Ini nggak boleh gimana coba? Tapi ya kalau dipikir-pikir ya, zaman dulu kalau misalnya udah ada spill di Twitter, itu kampus-kampus kita kayaknya abang-abang kelas kita kayaknya bakal kena Semua senior kita pasti yang namanya cancel culture kena itu mah. Sedih gua. Tapi kita juga kayaknya bisa kena cancel culture ya. Iya, Karena kita tukang bully juga. Nggak jauh sih. Nah itu tuh permasalahannya kadang ospek tuh dijadiin ajang balas dendam, Bang. Betul. Kalau Gue misalnya nggak terima dulu gue diginiin, masa gue nggak ngelakuin. kalau kita ngomong sekarang sih kita bisa bilang gila ya tuh anak-anak kampus ya. Iya. Tapi ketika kita dulu waktu kita masih kuliah, kita kan ada dendam sama senior kita kan. Kita lampiaskannya ke junior. Iya, padahal itu kan jahat ya. Tapi pas lagi momen itu kayak, kok menyenangkan. Kok enak nyuruh-nyuruh anak orang. betul. Lu jalan di lumpur lu. Aduh, iya lagi. Ya rapuh. Karena emang pengalaman ospek-ospek atau mungkin pengalaman ketika malam keakraban. Di satu sisi emang menyiksa kita sebagai mahasiswa baru. Yoi. Atau menjadi siswa baru. Tapi di satu sisi sebagai seorang senior, kita ngerasain sebuah pengalaman yang mungkin susah untuk kita jelaskan. Iya, karena nggak bisa dipungkirin. Abis dari ospek biasanya tuh angkatannya tuh jadi erat banget gitu kan, saling jaga. Nggak masuk. Nah itu Sorry, erat sorry. tuh yang kayak gitu tuh. Yang erat gini? Iya betul. Kalau bunyi? Oh, tepuk tangannya beda ya? Beda, nggak apa-apa. Beda lagi bercandanya. Aduh. Tapi ya itu, apa namanya, pada akhirnya pasti akan ada anak-anak tuh yang sangat tidak bisa menerima itu. Sampai akhirnya, udahlah tahun depan gak usah diadain ospek lagi. Betul. Nah abang-abangan abadi kayak kita, kayak, masa nggak ada sih? Iya sih. Di mana keakraban kalian? Ngeri banget. Di mana nilai-nilai kampus kita? Tapi ada gunanya nggak sih sebenarnya? Gua nanya nih ya. Di sini perspektif gua sebagai udah bukan mahasiswa lagi, warga biasa aja yang menilai sebenarnya ya. Ospek tuh ada gunanya apa enggak? Betul, itu memang kan menjadi sebuah polemik ya Pak. Iya betul. Berat banget lagi bahasanya. Nggak maksud gua, kalau kita sebagai orang yang pernah merasakan itu pada akhirnya beberapa tahun kemudian tuh cuma bisa diingat buat kenangan manis gitu loh. Sama Pamungkas. Aduh tahu banget gua. Aduh, pas lu keluarin gua lagi bakar rokok. Nggak bisa cepet. Tapi gitu, kayak setelah kita jadi alumni kan jadi bahan cerita kan. Cuman kalau diminta ulang nggak mau ngulangin lagi.
Gue nggak mau loh kalau misalnya sekarang disuruh ospek lagi, gue nggak mau. Karena pedih. Itu. Pengalaman yang mungkin kita rasain sama ya. Iya benar. Salah satunya ceritanya gini, kita di dalam satu kelompok nih, kayak dibagi mungkin 5-7 orang. Ketika shift makan siang, kita mesti makan di satu nampan sama-sama. Nah makannya pakai jari, gini-gini. Itu sebelumnya kita habis outbound. Jalan tiara begini, naik tali tambang. Cuci tangan juga cuma dikasih air doang. Cuci tangannya teman kita suruh jilat. Makanya kalau diinget-inget tuh, ya itu maksud gua. Apakah untuk mengeratkan harus saling jilat tangan kan enggak? Bukan itu konsepnya. Bukan itu konsepnya ya. Karena itu salah satu adegan di itu. Aku nggak mau nanggepin, aku nontonin drone-nya. Bapak kayak di dusun. Nggak ada gunanya kalau menurut gue. Marah-marah. Tapi mungkin bisa dibilang gini, ketika kita ngelihat orang-orang yang lebih junior daripada kita gitu ya, kita langsung bilang kayak mentalnya pada cupu sekarang. Iya tuh. Tuh gara-gara ospeknya nggak dimarah-marahin kali. Oh iya makanya. Berarti ada zaman gua. Aduh itu selalu zaman ada. Gua dulu. Ya lu purbakala beda. Iya kan sebenarnya pasti ada lah cara lain untuk mengeratkan tongkrongan, tongkrongan, angkatan gitu. Lagi juga kalau nggak erat banget emang kenapa? Iya, emang apa? Lulus juga masing-masing. Iya, ada juga yang bego-bego kagak lulus. Iya. Gak tau ya, tapi mungkin ada tuh orang-orang yang kan beberapa hari itu ke belakang tuh sempat ada tuh cuplikan-cuplikan kan udah kuliah udah mulai offline lagi. Woi, yang cepat larinya. Iya, itu pasti dia ngerasa kayak anjir, gue keren banget. Gue paling senior. Wah, wibawa gue pasti kelihatan banget nih. Pasti habis acara ini gue diminta nomor telepon. Oh, ingat ada ini. Ketika lu jadi mahasiswa baru, lu harus ngumpulin tanda tangan senior. Udah gitu ketika masih ngumpulin tanda tangan senior, setiap senior pasti punya challenge-nya masing-masing. Aduh, bener. Kayak gini, lo mau tanda tangan gua, emang lo kenal gua siapa? Tahu nggak Instagram gue apa? Coba deh lo lihat followers gue berapa? 25? 25. Nggak usah bangga. Belum ada hanya tuh ya, 25 doang. 25 saudara lo doang yang follow ya. Tapi itu tuh masih ngebekas banget dengan gaya-gaya ngomong yang seperti itu. Balik lagi nggak ada. Sebenarnya sih kalau yang tadi lo bilang ya, perspektif ketika kita sudah tidak menjadi mahasiswa, udah nggak jadi senior, udah terlepas lah dari universitas gitu ya, nggak ada gunanya. Oh mungkin gue baru sadar satu hal ini, kita dibekali dengan mental yang lebih kuat ketika ospek, dimarah-marahin. Atau mungkin salah satu temen gue pernah cerita ketika dia ospek, dia setiap hari dikasih tugas 10-12 makalah suruh dia bikin. Besoknya suruh diselesain. Karena kenapa? Ternyata seniornya mengajarkan ketika nanti lu kuliah, itu tugasnya banyak banget. Jadi biar dipersiapkan. Iya, gitu. tapi kan itu ya, yang kayak gitu kan berguna. Memang buat lo melatih lebih produktif lagi, biar bisa sesuai lalu ngejar kuliah tuh tepat waktu gitu kan. Tapi kan nih banyak juga yang cuma teriak-teriak doang tuh kayak, ini gunanya apa sih? Manfaatnya tuh apa gitu, lo diteriakin di sebelah kuping kanan lo gitu. Woi! Terus kayak anak-anak yang bodoh tuh kayak woi keluar kuping. Gak masuk juga. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan di situ. Gak ada gunanya. Tapi emang pas lagi itu kan makrab tuh capek kan. Tapi setelah itu selesai sama angkatan kita tuh pasti jadi nggak kaku, jadinya nyaman gitu ngobrol-ngobrolnya. Jadi ada bener-bener yang dibilang malam keakraban tuh membuat kita dari tadinya kaku jadinya akrab. Jadinya akrab, tapi sama angkatan kita sama senior kita benci. Lama tuh proses penyembuhan batinnya tuh lama tuh biasanya tuh kayak dia nih yang teriakin gue, yang bikin gue nangis. Minggu depan ketemu kayak Rama kayak hai kayak lu kan? Terus kata senior apa? Ya gue kan cuma jalanin peran. Si paling berperan tuh. Si paling aktor loh. Emosinya masih ada ya. Emosinya masih ada ya. Gue dapat cerita nih dari salah satu kampus gitu ya. Dia mungkin bikin makrabnya atau mungkin bikin ospeknya dengan cara yang berbeda. Jadi mereka diajak ke sebuah tempat bermain justru. Terus mereka, let's say gitu kan ya, tapi kan itu merek, jadi let's say ya itu. Tadinya kan mau ke situ. Iya. Jadi akhirnya ke Taman Ria.
Udah nggak ada. Terus mereka bener-bener gitu dibagi per kelompok. Nah terus mereka cara untuk keakrabannya adalah disuruh main wahana. Contohnya kalau lo berhasil main roller coaster lo dapat poin 20 apa. Jadi nggak ada marah-marahannya, keakrabannya dengan main-main. Itu mungkin jadi salah satu solusi ya, karena ospek tuh nggak selamanya tentang marah-marah. Betul. Ya, seru banget ya dari wahana jadi wahaha. Jadinya akrab gitu. Tapi ya itu dia, pasti ada cara lain lah untuk lo lebih mengakrabkan angkatan lo gitu. Dan dengan cara seperti itu kan jadinya tuh nggak ada selek antar angkatan. Betul. Pasti kan ada tuh yang, oh ini angkatan ganjil dijaga sama yang senior ganjil gitu kan. Aduh masih iya lagi. Nih lu pikir nggak, anak-anak yang kuliahnya ketika lagi masa pandemi, di mana mereka harus masuk kuliah, kuliahnya online, ospeknya juga online. Gue sempet ngobrol-ngobrol tuh sama beberapa anak kampus yang mereka ospeknya online. Terus gue nanya, Chris dimarahin nggak? Dimarahin Kak, gimana caranya? Ya pakai Zoom. Tapi kan memang ada kan? Ada cuplikannya yang sempet rame kan? Ada. Mana ikat pinggangnya gitu? Ya lo perkara ikat pinggang doang. Iya emang apa? Langsung masuk angkatan. Siap. Anak baru pakai pinggang. Siap. Pakai dong pinggangnya. Iya pakai pinggang. Langsung ke pinggang. Nah itu dia tuh, apa? Kenapa sih pada akhirnya tuh harus sampai online pun harus ada ospeknya gitu? Kan mendingan bikin kayak webinar gitu loh sekalian, atau forum group discussion secara online. Jadi serba salah ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ospek. Karena di satu sisi ospek nggak selamanya harus ngomel-ngomel. Betul. Tapi ketika ospeknya nggak diomel-omelin, kita bakal melihat anak-anak sekarang makin manja. Iya sih. Jadi yang benar seperti apa ya? Baiklah, kita hadirkan ini dia. Tapi gue tahu kuncinya. Apa tuh? Apapun yang lo lakukan, yang penting tuh dibawa nyaman. Betul. Mau ospeknya dimarah-marahin, karena kan kita tahu ya pasti kan marahin cuma untuk acting doang kan. Acting doang. Untuk melatih mental kita. Betul. Supaya nggak cemen. Biar nggak dikatain, angkatan lo mentalnya kerupuk. Daripada angkatan lo rempeyek. Ini ya, tipe mental tuh lebih ke topping warteg ya. Iya benar. Dasar mental lo mental tempe. Mental tempe, mental orek semuanya gitu. Ini Kak, tempenya tempe yang kering apa yang basah? Apa ini mentalnya kentang Mustofa. Kentang kering dong. Tapi itulah balik lagi gitu. Kalau misalkan di online pun maksud gue tuh jadi penasarannya sebagai si mahasiswa yang di ospek. Betul. Berasa nggak sih dimarahinnya kalau di online tuh? Temen gue yang dia ospek ketika Zoom itu, dia justru ngelihat itu menjadi sebuah bahan lawakan. Iya. Jadi bisa dibilang ospek secara Zoom itu tidak berhasil. Kalau marah-marah, kalau dikasih edukasi, kalau dikasih pembinaan yang baik dan benar, justru tidak berhasil juga. Gue siap mengajukan lo menggantikan Bapak Nadiem. Enggak ya. Kayaknya mesti dicari deh sistem yang lain. Betul, pasti ada. Iya, tapi kan balik lagi seperti kita bangsa Indonesia yang rata-rata ya gitu ya, netizen ya. Tentu kita juga tidak punya solusi. Iya. Atau mungkin kalau misalkan ospek online tuh harusnya lebih diajarkan lagi bagaimana cara berkomentar yang baik gitu. Betul. Terhadap postingan-postingan di sosial media. Kamu tidak boleh berkomentar yang tidak bagus. Kan seru ya, maksud gue kalau ada video viral gitu, iya, betul. komentarnya EYD semua gitu. Kakak jangan seperti itu ya gitu loh. Sungguh tidak mengusung norma-norma baik. The best banget. Jadi yang paling penting adalah gini, tips-tips buat anak-anak yang mengospeki anak baru, atau mungkin lo juga sebagai anak baru, ya yang pasti dibawa nyaman. Betul. Karena ini balik lagi adalah sebuah memori lo ketika baru masuk kampus, ketika lo jadi senior juga. Dan yang kedua adalah lo ambil baik-baiknya. Iya nggak? Betul, dan lo ingat, 5 tahun lagi harus ingat kata-kata pamungkas. Apa? Akan jadi kenangan manis. Ini. Tapi balik lagi ya, ketika gue melihat ospek gue, yang gue ingat adalah kenangan pahit. Gak ada manisnya. Gak ada manisnya. Gak ada manisnya. Gak ada manisnya. Jadi untuk kamu, mana kameranya? Untuk kamu, seniorku. Ini kan cara kamu. Subur. Ente kadang-kadang. Aduh masih lucu.